pull this compromise. Can't? Why? Remember, only one shot per cap. Clear? Clear. Kisah penjelajahan luar angkasa selalu menjadi tema yang menarik perhatian, termasuk film yang satu ini. Ketika seorang gadis remaja dan ayahnya melakukan perjalanan ke sebuah bulan asing yang terpencil. Mereka mendapat kontrak untuk memanen permata bernilai tinggi yang tersembunyi di dalam hutan beracun di bulan hijau tersebut. Namun mereka bukan satu-satunya yang menjelajahi hutan belantara itu. Perjalanan mereka pun berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Ia harus bersaing tidak hanya dengan para penambang lain dan makhluk asli di sana, tetapi juga dengan keserakahan bahkan dari ayahnya sendiri. Sang gadis akhirnya menyadari bahwa ia harus memilih jalannya sendiri untuk bisa keluar dari tempat itu. Tapi sebelum kita mulai, silahkan subscribe channel ini jika kalian suka. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian menjadi yang pertama mendapatkan update terbaru dari film posting. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia The Prospect. Film dibuka dengan memperlihatkan kondisi dari dalam pesawat kecil bernama SD yang sedang mengorbit di sebuah terminal luar angkasa. Awak kapal ini hanya terdiri dari dua orang, seorang pria bernama Damon dan putrinya Si, yang ibunya sudah lama meninggal. Terlihat mereka tengah mempersiapkan berbagai peralatan. Mereka berencana pergi menuju sebuah satelit yang menyerupai planet untuk menjalankan misi. Kapal mereka pun mulai melepaskan diri dari terminal dan bergerak menuju tujuan. Namun sialnya, pesawat mereka mengalami kerusakan saat menembus atmosfer satelit tersebut. Beruntung, mereka berhasil mendarat dengan selamat, meskipun pesawat kini dalam kondisi rusak. Kerusakan itu membuat mereka mendarat cukup jauh dari titik yang direncanakan. Damon lalu meminta Si untuk mencari tahu lokasi mereka sekarang. Mereka pun mengenakan pakaian khusus dan turun dari pesawat. Tujuan mereka adalah memanen sejenis permata yang terdapat dalam tubuh makhluk asing bernama Aurelak. Proses pemanenan ini memerlukan keahlian khusus, karena jika terjadi sedikit saja kesalahan, tubuh makhluk itu akan mengeluarkan cairan asam yang bisa merusak permata dan membuatnya tidak lagi berharga. Saat dalam perjalanan menuju sarang Aurelak, Damon dan Si menemukan bekas panggilan dari para pemburu sebelumnya. Mereka juga melihat sisa-sisa peralatan dan bahkan tubuh-tubuh para penambang yang telah tewas. Wajah Damon berseri-seri ketika menemukan apa yang mereka cari, bagian tubuh Aurelak yang menyimpan permata berkualitas. Ia pun mulai melakukan proses pengambilan. Dengan hati-hati, ia melubangi bagian tubuh makhluk itu, menyuntikkan cairan khusus, lalu memotong di bagian yang tepat sebelum menyuntikkan cairan lain. The whole pull is compromised. Can't? Damon memperkirakan permata itu bisa dijual hingga 10.000 kredit. Nilai permata sangat ditentukan oleh ukuran dan kualitasnya. Si tampak senang mendengar nilainya, dan ia mengajak ayahnya untuk segera kembali. Namun Damon mengatakan bahwa ia mengetahui lokasi sarang Ratu Aurelak, yang konon menyimpan permata bernilai jutaan kredit. Dengan hasil sebesar itu, mereka bisa memperbaiki hidup mereka sepenuhnya. Meskipun Si tampak lebih ingin pulang, Damon bersikeras melanjutkan misi mereka. Kesempatan seperti ini belum tentu akan datang dua kali. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Meski Si tampak kurang senang, di tengah jalan mereka bertemu dua orang asing yang mencurigakan. Damon menyuruh Si bersembunyi agar tidak terlihat. Dua orang itu ternyata berencana mencuri kapal milik Damon. Salah satu dari mereka bernama Ezra. Ia mendesak Damon untuk memberitahukan lokasi pesawatnya.
Saat dalam kondisi terdesak, Damon menawarkan kerjasama. Ia mengaku memiliki kontrak dari kelompok lain untuk menambang permata di sarang Ratu Aurelak dan tahu lokasinya. Damon mengusulkan agar mereka bersama-sama menyingkirkan kelompok tersebut, lalu menambang permata dan membagi hasilnya rata. Ezra, meski awalnya ragu, akhirnya menerima tawaran itu karena tergoda oleh potensi hasil besar. Namun semua itu hanyalah akal-akalan Damon. Ia berharap bisa memanfaatkan momen itu agar ia dan Si bisa melumpuhkan mereka dan merebut kembali kendali. Saat mereka bersiap bergerak, Damon memberi isyarat kepada Si untuk mengambil senjata dan bersiap. Ia akan memberi tanda saat waktunya tiba. Only one shot per cap. Clear? Clear. Saat ada kesempatan, Si muncul dari persembunyian dan menodongkan senjata ke arah Ezra dan temannya. Mereka terkejut dengan kemunculan Si, memberi waktu bagi Damon untuk merebut senjata dan membalikan keadaan. Damon lalu menodongkan senjata ke arah mereka, memerintahkan agar menurunkan senjata dan barang bawaan. Ia tak ingin membunuh mereka, hanya ingin menyelesaikan urusannya. Namun, alih-alih pergi, Damon malah tergoda saat melihat permata-permata di dalam tas milik Ezra dan rekannya. Saat Damon lengah karena sibuk memeriksa permata itu, rekan Ezra tiba-tiba mengambil senjata dan menembaknya. Pada saat yang sama, Si secara refleks menembak pria itu, membuat keduanya tewas di tempat. Ezra yang masih hidup dan menyaksikan semuanya segera mengambil pistol dan mengarahkannya ke Si. Si yang kehabisan peluru langsung berlari ke dalam hutan untuk bersembunyi. Ia berhenti sejenak, terengah-engah, termenung atas kematian ayahnya. Kini ia sendirian, terdampar di planet asing yang belum ia kenal. Setelah beberapa saat, Si kembali ke kapal ayahnya. Ia mencoba menyalakan mesin pesawat, namun ternyata kapal itu benar-benar rusak dan tidak bisa digunakan. Ia keluar dengan wajah kecewa, bingung harus berbuat apa. Setelah merenung, ia mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan musik dan melempar-lempar permen karet ke dinding pesawat, mungkin sebagai cara untuk mengatasi frustasi. Setelah pikirannya lebih jernih, Si mulai mengumpulkan persediaan makanan dan mengemas barang-barangnya. Ia tampaknya berniat meninggalkan kapal meski belum tahu harus kemana. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang mencoba masuk ke dalam kapal. Saat orang itu masuk, Si menembaknya dan pelurunya mengenai lengan pria tersebut. Ternyata itu adalah Ezra. Ia berhasil merebut senjata Si dan menodongkannya sambil meminta kotak P3K. Si berpura-pura menurut, lalu merebut kembali pistol Ezra dan menjatuhkannya. Melihat Ezra yang terduduk kesakitan, Si akhirnya memberikan kotak P3K. Ia berkata tidak akan membunuh Ezra asalkan pria itu bersedia membawanya pergi dari planet itu. Si tampaknya belum mendengar percakapan antara ayahnya dan Ezra saat pertama kali bertemu, bahwa Ezra sebenarnya berniat merebut kapal mereka. Ezra kemudian sedikit bercerita. Ia datang ke planet itu bersama timnya, namun karena silau dengan kekayaan permata, mereka saling membunuh hingga akhirnya hanya dia dan satu rekannya yang tersisa, yang kini sudah tewas. Kapal mereka rusak dan Ezra pun terjebak di planet ini. Kini ia berada dalam posisi yang sama dengan Si, sama-sama tak bisa kembali. Ezra mengajak Si bekerja sama untuk pergi ke sarang ratu, seperti yang direncanakan ayahnya dulu, dan mencuri kapal serta permata dari kelompok yang mengontrak Damon. Si ragu untuk mempercayai Ezra, namun pria itu meyakinkan bahwa mereka bisa menjadi partner. Bagaimanapun, mereka tidak punya pilihan lain jika ingin selamat dan kembali ke rumah. Akhirnya, Si setuju. Ia kini terpaksa bekerja sama dengan Ezra. Perjalanan pun dimulai. Karena filter udara milik Si rusak, mereka harus berjalan berdampingan. Selang udara milik Ezra disambungkan ke helm Si. Dalam perjalanan, Ezra mencoba mendekat secara emosional, meski Si tetap dingin dan waspada. Luka Ezra terlihat makin parah, tampaknya mulai infeksi dan bernanah.
Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul sosok misterius yang memperhatikan mereka. Si terkejut dan mengangkat senjata. Namun Ezra segera menenangkannya dan meminta Si menurunkan senjata agar tidak tampak mengancam. Sosok itu ternyata adalah penduduk pribumi. Tak lama, sosok tersebut pergi meninggalkan mereka. Ezra berkata mereka harus mengikutinya untuk meminta obat, karena luka di lengannya semakin parah dan mulai membusuk. Si awalnya menolak, namun Ezra berkata lebih baik dia ditembak sekarang jika memang tidak mau ikut. Ezra lalu berjalan mengikuti jejak si penduduk pribumi, dan Si pun lagi-lagi tidak punya pilihan selain ikut. Sesampainya di pemukiman, mereka dihadang dua penjaga. Ezra menjelaskan bahwa ia butuh obat untuk lukanya. Para penjaga mengatakan mereka memiliki obatnya, tetapi hanya ingin mengizinkan mereka masuk jika tidak membawa senjata. Ezra setuju dan Si menyembunyikan senjatanya di semak-semak dekat pemukiman. Di dalam, mereka dijamu secara sederhana. Sambutan terasa ramah, namun ada suasana yang janggal. Ketika Ezra kembali menyampaikan permintaannya akan obat dan pakaian bersih, ketua suku malah menyerahkan sebuah koper berisi permata, atau yang mereka sebut sebagai Wingsler. Ezra dan Si kebingungan. Lalu barulah suku itu menyampaikan maksud mereka. Mereka ingin Ezra menyerahkan Si kepada mereka, dan sebagai gantinya Ezra boleh membawa semua permata itu. Penduduk suku tersebut membutuhkan seorang wanita untuk meneruskan garis keturunan mereka, karena satu-satunya perempuan di sana telah wafat. Mendengar hal itu, Si langsung berlari ke hutan secepat mungkin untuk menyelamatkan diri, sambil terdengar suara Ezra yang tampaknya sedang berkelahi di dalam. Si berlari tanpa arah seorang diri, hingga tiba-tiba ia mendengar suara frekuensi masuk ke alat komunikasinya. Ia pun mencari sumber suara tersebut dan menemukan sebuah tenda. Saat ia masuk, ternyata tenda itu milik Ezra, orang yang sebelumnya nyaris mengkhianatinya. Ezra kemudian memberinya makanan, dan Si melahapnya dengan lahap. Ezra lalu memohon bantuan pada Si. Lukanya semakin parah dan tampak mengalami infeksi yang sudah mulai bermutasi. Jika tidak segera diamputasi, nyawanya bisa melayang. Ezra tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan sikap dingin, Si menyanggupi permintaannya. Mereka pun memulai proses amputasi menggunakan alat seadanya. Hanya ada sedikit obat bius, pereda nyeri, dan perban darurat. Di luar dugaan, Si melakukannya dengan tenang dan terampil. Ekspresinya datar dan tak lama kemudian, lengan Ezra berhasil terpotong dengan bersih. Ezra sempat terheran-heran dengan ketenangan Si. Ia bertanya kenapa Si bisa setenang itu. Si pun bercerita bahwa saat usianya 12 tahun, ayahnya pernah menyuruhnya membedah tubuh seekor ratu Aurelak yang sudah mati untuk mengambil telur-telurnya. Sejak saat itu, memotong bagian tubuh makhluk asing sudah menjadi hal biasa baginya. Maka dari itu, mengamputasi lengan Ezra terasa jauh lebih mudah. Setelah beristirahat, Ezra dan Si melanjutkan perjalanan menuju lokasi sarang ratu, tempat yang menjadi tujuan utama ayah Si, dan tempat di mana kontrak dengan kelompok penambang lain dibuat. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba. Di sana sudah ada sekelompok orang dan seorang tawanan berkulit merah yang dikurung dalam kotak kaca. Pemimpin kelompok itu menyebut mereka dengan ketus, mengatakan bahwa mereka datang terlambat, dan menyuruh Ezra serta Si segera bekerja menggali permata. Namun sebelum mulai, Ezra mencoba bernegosiasi. Ia meminta tumpangan keluar dari planet ini untuk dirinya dan Si. Sebagai gantinya, mereka rela menerima bagian yang lebih kecil dari hasil tambang. Kelompok itu awalnya menolak dengan alasan kapal mereka sudah terlalu penuh. Ezra tetap bersikeras, bahkan mengancam tidak akan membantu menggali jika mereka tak memberi tumpangan. Setelah negosiasi panjang, kelompok itu akhirnya setuju. Mereka sadar bahwa mereka tak memiliki keahlian untuk mengekstraksi permata dari tubuh Aurelak. Your way off isn't our problem. You are not understanding me. Well, no deal. What do you say, boss? Fine. Ezra lalu mulai bekerja. Namun karena hanya memiliki satu tangan,
Ia mengalami kesulitan dan berkali-kali gagal memotong bagian yang tepat. Salah seorang penjaga terlihat kesal dan hendak menembak mereka berdua, tapi Si menghalanginya dan meminta satu kesempatan lagi. Ia sendiri yang akan mencoba. Si pun mencoba mengekstrasi permata itu. Ia merasa yakin bisa melakukannya karena sudah sering melihat ayahnya bekerja. Namun ternyata ia juga gagal. Penjaga itu kehilangan kesabaran, segera bersiap menembak mereka berdua. Namun sebelum sempat menarik pelatuk, Ezra menusuk kakinya dan membenamkan wajahnya ke dalam lubang galian, hingga ia pun tewas. Teman-teman si penjaga itu lalu berdatangan dan mengepung mereka. Ezra dan Si berhasil melarikan diri setelah Si meledakkan lokasi penggalian. Mereka berlari ke dalam hutan gelap, sementara kelompok tersebut terus mengejar dan menembaki mereka. Dalam kepanikan, Ezra meminta Si untuk memancing perhatian mereka dengan berlari secepat mungkin, agar ia bisa menyusup dari belakang dan menyerang dengan pisau. Meski rencana mereka tak berjalan mulus, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan seorang wanita dari kelompok pengejar. Namun Ezra harus menerima luka tusukan yang cukup dalam di perutnya. Luka Ezra cukup parah. Si merenung sejenak. Ia lalu memutuskan kembali ke lokasi penggalian. Ternyata ia bermaksud mengambil tas mereka yang berisi kotak P3 Cup. Masih ada satu orang yang mencoba menembaknya, meski tampaknya tidak berniat membunuh. Namun pria berkulit merah yang sebelumnya terkurung tiba-tiba muncul dan memukul orang itu hingga tak berdaya. Si pun berhasil mengambil kotak peralatan dan kembali ke tempat Ezra berada. Ia memberikan pertolongan pertama pada luka Ezra, lalu membawanya kembali ke lokasi kapal milik kelompok tersebut. Terlihat pria berkulit merah tadi masih terus memukuli orang yang menyerang mereka. Ia menatap Si dan Ezra, namun tidak mengatakan sepatah kata pun, membiarkan mereka berjalan melewatinya menuju kapal. Akhirnya Ezra dan Si berhasil melakukan perjalanan keluar dari orbit planet itu. Ezra masih tampak lemas dan kesakitan, sementara Si mulai tersenyum. Akhirnya mereka pun pulang. Dan film pun selesai.